Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak semuanya, gimana kabarnya nih hari? Semoga sehat selalu di perantauan, amin. Semoga mbak semuanya terhindar dari mara bahaya. Semoga dipermudah segala urusan di sampean nih, Mbak. Amin ya robbal alamin. Doa terbaik dari tanah air buat sampean semuanya. Salam sepocan niki, muga-muga sampean semuanya bisa terhindar dari bentuk bahaya apapun itu, dan semoga sampean bisa sukses selalu yang perantauan ya Mbak, amin ya robbal alamin. Nah Mbak, kali ini kita bakal membahas kasus, kemudian ini ada sedikit informasi, jadi silakan disimak hanya di channel Iki, dan sekali lagi jadikan ini pelajaran. Jadi jangan kemana-mana, silakan ditonton video ini sampai habis hanya channel ini. Kita langsung saja ke sebuah kasus kawan-kawan. Jadi Iki cerita nih, ada salah satu temannya kita yang mengeluhkan di mana Mbak Iki diancam oleh majikannya kalau dia tidak mengganti sofa yang ia duduki, maka dia harus rela diinterminate oleh majikan tersebut. Nah, kenapa kok majikan ini bisa mengancam Mbak E? Ternyata sebelum kejadian tuntutan majikan tadi, mau ganti sofaku atau kamu tak terminate, itu sebelumnya ada kejadian yang dimana PRT ini Mbak ini beres-beres baju milik anak, kemudian mau lipat-lipat baju milik anak majikan, tetapi Mbak Iki memilih melipat baju di sofa. Secara otomatis dia tuh menduduki sofa Mbak. Nah ketika Mbak Iki menduduki sofa, kemudian sofanya ini sofa kain Mbak. Nah ketika sofanya sofa kain, dia menduduki di situ, kondisinya Mbak Iki lagi menstruasi, alhasil ngecap Mbak. Jadi Mbak Iki tembus kemudian ngecap nih ini sofa kain tadi. Dan kemudian majikan mengetahui ada cap darah di situ. Nah kemudian majikan kuwi marah besar, makanya meminta dua pilihan kepada Mbak Iki, harus milih salah satu. Kamu mau ganti kasur, maka Mbak Iki ngomong nggak usah diganti, nggak usah kamu denda aku, nanti tak cuci. Tapi yang namanya bekas mennya orang lain, walaupun dicuci tetap aja Mbak merasa jijik karena bukan mennya sendiri, apalagi ki mene mohon maaf PRT-nya. Jadi mungkin majikan ki ngerasa jijik ketika melihat mene PRT-nya iki nempel ning sofa, tembus Mbak tadi, tembus celananya kemudian nempel di situ. Jadi ngerasa jijik Mbak, walaupun dicuci tetap aja dia berpikir kan tetap ada bau amisnya atau ada bau mene dari PRT ku. Makanya majikanku nggak mau, walaupun dicuci harus minta ganti. Kalau nggak mau kamu ganti, kamu bakal aku interminate. Jadi ada dua pembahasan yang bakal dibahas oleh aku kawan-kawan. Pertama adalah mengenai undang-undang. Ketika kawan-kawan iki dianggap merusakkan barang milik majikan atau memecahkan barang milik majikan. Nah, sampean menduduki sofa milik majikan, kemudian kuwi kena tembusan sampean atau menstruasi, secara otomatis sampean kan dianggap merusakkan barang milik majikan kan. Padahal itu bisa dicuci, tapi sekali lagi majikan mungkin ngerasa jijik Mbak. Ketika menmu kuwi masih nempel di situ, tapi walaupun dicuci pasti ada bekasnya Mbak, nggak bersih, mungkin bau amis atau apapun itu. Jadi bagi mereka aku tetap aja menjijikan, alhasil sampai disuruh mengganti. Jadi Anda dianggap merusakkan barang. Ketika Anda merusakkan barang, nah ini kan harganya sofa ini kan 6.000 lebih kan, bahkan ada yang sampai 12.000 dolar Hongkong atau sekitaran 24 juta atau 12 jutaan rupiah kalau dikuruskan Indo. Jadi kalau sampai disuruh ganti sofa itu, maka secara otomatis gue tidak boleh separuh dari gaji Anda Mbak. Majikan hanya boleh memotong seperapati saja dari gaji Anda. Jadi sampean gaji nih 4.990,
majikan hanya bisa memotong 1000-an lebih sedikit. Jadi tidak boleh lebih dari seperempat dari gaji Anda. Tapi kalau harganya murah sekitaran 1000, wih batas maksimalnya cuma 300. Jadi sampean harus paham, barang yang mahal sekalipun kui harganya 100 juta, kui tidak boleh melebihi dari seperempat gaji Anda. Tetapi kalau harganya sekitaran 1000, sekitaran 500 dan kui masih baru, Anda hanya bisa memotong batas maksimalnya 300 dolar Hongkong. Tidak boleh lebih, ya. Jadi tolong bedakan dalam kasus iki. Oke, iki undang-undangnya. Nah, menurut pandangan saya mengenai kasus Mbak E tadi, iki buat peringatan bagi mbak-mbak semuanya. Tolong kalau sampai wis ngerti men, jangan sampai Anda duduk di sofa nih majikan, kemudian jangan sampai duduk di tempat tidur majikan. Karena sampai ngecap, sampai disuruh buang kasure sofa nih majikan Mbak. Terus sampai gimana ngotong-ngotong? Karena majikan kadang kerasa jijik itu loh Mbak, ketika tahu barang dia, kuwi kena menstruasi sampean. Jadi sampean harus paham Mbak, kalau sampean men, kondisi lagi men, tolong sekali lagi jangan duduk di kain-kain milik majikan. Apapun itu jangan sampai duduki. Dan tolong nih kalau sampean men, jangan sampai Anda yo ketika men kemudian men sampean jatuh di toilet, lubang toilet, kuwi jo lali Mbak digerujuk sampai bersih. Bahkan ketika masih nempel di bawah lubang toilet, sama aja lali bros Mbak, dibersihkan dengan sikat toilet. Jangan sampai Anda jung tapi tidak hilang bekas merahnya. Jangan sampai seperti itu. Karena ada kejadian nih, temen aku dimarahin perkara itu Mbak, gara-gara mene masih nempel di lubang toilet, kemudian karo Mbak itu nggak dijung. Wih dimarahin sampai elek Mbak. Karena apa? Bagi majikan yang lihat itu menjijikan. Apalagi sampai men Anda kui jatuh nenggene tempat duduk toilet, pasti sama juga dimaki-maki sama majikan. Lek majikan sampean maafan. Tapi lek majikan walaupun kui mene membekas nenggene lubang toilet ataupun jatuh neng lantai, dia nggak mau tahu. Ada nggak sih? Ada majikan seperti itu. Tapi kalau kita jatuh neng lantai, kemudian nggak bersih di lubang toilet, kita bakal dimarahin oleh majikan. Bener nggak? Jadi untuk kasus ini mbak-mbak harus hati-hati dan tolong jangan sampai mencuci celana dalam milik majikan yang head. Jadi majikan Hongkong kui juga tahu kalau hal seperti itu pantangan Mbak. Kui semacam dianggap itu sangat merendahkan sampean. Jadi tolong sampean jangan mencuci walaupun katok ede celana dalam dek itu ditaruh di situ. Biarkan saja kalau itu bekas menstruasi. Buat adik-adik yang baru tolong sampean ini diingat, jangan mencuci bekas men majikan Anda atau bekas men anak majikan Anda. Tolong jangan mencuci. Nanti kalau sampean cuci, sampean niki dianggap rendah di hadapan mereka. Jadi nanti sampean bakal terus-terus dikerjain oleh mereka ya Mbak. Sekali lagi tolong iki untuk diperhatikan. Dan bagi mbak-mbak semuanya bisa tonton video ini. Jadi iki cara bagaimana agar sampean kui mau silat, mau pencak silat, mau guling-guling di kasur, atau mungkin sampean mau jungkir balik di sofa majikan, kui nggak bakal tembus Mbak dengan cara seperti ini. Nah, sampean bisa melihatnya. Nah, iki cara yang bisa saya sarankan buat sampean semuanya. Dan ingat buat kawan-kawan semuanya, ada nih kisah yo, dimana majikanku perempuan iki juga menstruasi, kemudian kita kui pergi makan ke tempat bobo. Jadi mae sinsang. Nah, kondisinya saat itu majikanku perempuan kui dalam kondisi menstruasi Mbak. Kemudian mennya kui nempel di gini sofa kain nih bobo. Saman ngerti Mbak, kuwi kalau nyindir lo berkali-kali,
kamu kok bisa tembus ya? Emang kamu nggak pakai ya? Emang kalau kamu pakai kui sak cuman satu ya? Pokok intinya disindir terus menerus mbak. Padahal sama dadeku itu udah dibersihkan mbak. Meneki selepas tahu sedikit ini kan udah dibersihkan sama dia, digosok sama tisu basah. Kemudian udah digosok sama tisu basah, masih digosok lagi sama tisu kering. Tapi lagi-lagi tetap disindir mbak. Emang kamu deras yo menstruasi bulan iki. Dan iki majikanku perempuan iki sampai malu mbak perkara itu. Kuwi mantune mbak, apalagi sampean yang bukan siapa-siapa. Sampean yo pasti diamuk oleh majikan, bahkan disuruh menggantikan. Padahal mantunya dia iki lo kaya, pemilik sebuah perusahaan desainer. Kuwi lo dingonokne, apalagi sampean mbak cuma pembantu. Sampean bikin kotor perkara menstruasi sampean di tempat duduk mereka. Jelas sampean diamuk oleh majikan. Jadi iki sebagai pelajaran buat sampean semuanya. Hati-hati kalau men tolong untuk duduk di tempat yang kering aja. Jangan sampai Anda milih sofa-sofa yang kain, atau jangan sampai tiduran di tempat anak Anda atau majikan Anda ketika menstruasi. Itu saran saya. Oke mbak-mbak semuanya, ini ada sedikit informasi yang bagian pertama ya. Jadi kemarin minggu iki di daerah sentral Wancai Admiralty, kemudian di daerah Refus B, iki ada di jam-jam tertentu polisi Hong Kong iki melakukan patroli. Nah, mereka iki memeriksa baju yang warna hijau. Dan iki biasa negara itu tempat libure para TKW PL kan. Nah, polisi memang dengan sengaja iki mencari keberadaan Mbak PL, yang dimana Mbak PL iki yang memiliki baju warna hijau. Nah, lek sampean mungkin di neng sentral atau neng Wancai, dimana tahu nih ada pemeriksaan ini, silahkan komen mbak. Jadi ceritanya pokoknya kemarin minggu, iki polisi memeriksa mereka-mereka yang memiliki baju warna hijau atau memakai baju warna hijau. Diperiksa, diteliti, kemudian memang tidak terjadi penangkapan. Tetapi sekali lagi pemeriksaan itu memang ada alasannya mbak. Jadi polisi ini mencurigai bahwa ada nih salah satu dari pemilik baju hijau iki yang menyebarkan sebuah rumor. Katanya ketika mereka mengadakan pertemuan, ini mbak contohnya ya. Jadi ketika mereka mengadakan pertemuan, iki ada polisi Hong Kong iki melakukan ibaratnya kekerasan atau melakukan pembubaran terhadap kelompok mereka, sehingga iki disebar neng jejaring sosial mbak. Nah, ketika disebar neng jejaring sosial, kemudian polisi iki mengetahui rumor tersebut. Akhirnya diperiksalah mereka yang memiliki baju hijau atau memakai baju hijau. Kenapa kok sampai polisi iki turun tangan? Iki karena baju hijau itu identik dengan perlawanan dari pemerintah saat ini. Jadi ada nih pergantian pemerintah PL sana, kemudian mantan presiden PL yang bernama Rodrigo iki kan ditangkap di Den Haag kan. Nah, kemudian karena dia ditangkap di sana, jadi ada nih warga atau TKW PL iki melakukan aksi solidaritas iki mendukung agar mantan presiden PL yang ditangkap tadi dibebaskan. Jadi ada unsur politik kan kawan. Jadi karena ada unsur politik, jadi takut ini juga membahayakan bagi warga PL yang lainnya yang mana iki kontra terhadap mantan presiden tadi. Jadi ini informasinya. Oke, semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.